Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap hari kita mungkin mendengar berita-berita yang tidak mengenakan, berita tentang ketidakadilan. Ada suap, pengadilan yang dibeli, orang benar yang dihukum, dan yang bersalah dibela, atau yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap setiap kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia yang terlihat selalu tidak adil ini? Bagaimana sikap kita? Mari kita membaca kembali dari Amsal 17 ayat 23 sampai 26. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda kepada orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Saudara, di ayat yang ke-23, langsung membuka dengan penggambaran rusaknya keadilan. Orang fasik menerima hadiah suapan untuk membelokkan hukum. Artinya keadilan itu bisa dibeli di dunia ini. Dan hukum bisa dimanipulasi. Kalau hati manusia tidak takut akan Tuhan. Saudara, apakah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Sehingga kita berani melakukan apa yang benar. Atau kita mengikuti cara dunia ini, di mana kita mungkin terlibat di dalam suap itu. Atau mungkin kita menerima itu, dan kita membelokkan sesuatu yang seharusnya benar menjadi salah. Lalu di ayat 24 menyatakan bahwa hikmat adalah sesuatu yang dicari dan dihargai oleh orang bijak. Tetapi orang bebal bagaimana? Orang bebal itu bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini memperlihatkan kontras antara mereka yang berjalan lurus dan mereka yang hidup tanpa nilai kebenaran. Apakah setiap kita adalah orang-orang yang berhikmat, yang mencari kebijaksanaan? Ayat 25. Seolah kembali menggarisbawahi kesedihan yang ditimbulkan oleh kebodohan dan ketidakbenaran. Anak bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Jadi konsekuensi dari hidup yang tidak jujur atau tidak berhikmat itu selalu menyentuh kepada relasi pribadi, relasi yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya ayat 26 menyatakan dengan tegas, mengenakan denda kepada orang benar adalah tidak baik. Memukul orang mulia pun tidak patut. Ini adalah pernyataan dari Tuhan sendiri bahwa ketidakadilan terhadap orang benar adalah sebuah kejahatan. Bukan hanya salah, tetapi ini sesuatu yang menjijikan di mata Tuhan. Dari keempat ayat ini, kita belajar orang fasik itu bisa menyuap hukum. Orang bebal tidak bisa mengenali hikmat. Orang benar bisa disakiti dalam sistem yang salah. Dan semua itu menyedihkan hati, baik hati manusia maupun hati Tuhan sendiri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali akan semuanya. Jangan kita lalu mengikuti dunia ini dengan sistem yang salah. Tapi biarlah kita tetap melakukan apa yang benar. Kita tetap berpegang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa kebenaran itu pasti menang. Jangan takut. Mari kita melakukan apa yang benar. Saudara, bayangkan saudara berdiri di sebuah pasar. Lalu kita hendak membeli beras. Penjual memakai timbangan yang mungkin sudah tua dan kelihatannya wajar. Tetapi ternyata sudah miring. Kemudian saudara membayar harga penuh. Tapi kenyataannya hanya mendapatkan 90% dari yang seharusnya.
Saudara, ini adalah gambaran ketidakjujuran dalam kehidupan. Dari luar tampak biasa saja, tetapi di dalamnya ada ketimpangan yang merugikan orang lain. Dan Tuhan tidak menutup mata terhadap timbangan yang tidak adil itu. Karena itu mari kita merenungkan, apakah kita pernah diam saja saat melihat ketidakadilan demi kenyamanan dan keuntungan kita? Apakah kita pernah merelakan nilai-nilai kebenaran karena takut kehilangan relasi, jabatan, ataupun keuntungan? Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan biarkan ketulusan dan keadilan mati di tangan kita. Sekecil apapun pengaruh yang kita miliki, kita dipanggil untuk hidup dengan benar, hidup dengan jujur, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan memperjuangkan apa yang benar. Saudara, Tuhan kita adalah hakim yang adil. Hiduplah dalam ketulusan, bela yang lemah, dan jadilah terang di tengah-tengah sistem yang gelap. Kejujuran mungkin tidak selalu menguntungkan secara instan, tetapi itu yang selalu memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami di tengah-tengah dunia yang curang, di tengah-tengah dunia yang korup. Biarlah kami boleh tetap hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan. Tolong Tuhan, supaya nilai-nilai dari Engkau, firman-Mu itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Walaupun mungkin pengaruh kami kecil, tapi biarlah kami boleh tetap melakukan apa yang benar. Tolong kami ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang boleh dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.